Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam jumpa bersama saya Effendian di channel Cafe IT. Baik, sebelum kita memulai materi pada malam hari ini, kita akan berdoa dulu menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang konsep dan prinsip desain dalam rekayasa perangkat lunak. Kita ketahui dulu bersama apa itu desain. Desain itu sebagai proses, artinya dia merupakan tahapan untuk menjabarkan semua aspek software, baik itu data, arsitektur, interface, komponen yang akan dibangun. Desain sebagai model itu dia merupakan memberikan sudut pandang yang bervariasi dalam melihat sebuah software. Mengapa desain itu sangat penting? Karena desain itu merupakan tempat di mana kualitas sebuah software itu ditentukan. Desain menjadi sumber daripada referensi dalam menilai kualitas sebuah software. Dan desain juga merupakan salah satunya atau satu-satunya cara merelasikan kebutuhan customer dengan software yang akan dibangun. Apa akibatnya apabila kita tidak menggunakan desain? Tentunya yang pertama, sistem tidak stabil ya, dan sistem akan rancu. Kemudian terjadi perubahan kecil dapat membuat software itu gagal bekerja, dan korelasi yang terjadi nanti juga akan confuse ya di sana. Kemudian software juga sulit untuk dites, kemudian kualitas software sendiri tidak dapat dinilai apakah software tersebut bagus atau tidaknya, mudah atau tidaknya digunakan. Dan sedangkan manfaat dari desain itu adalah untuk komunikasi dengan stakeholder sebagai bahan analisa sistem. Kemudian dapat digunakan kembali untuk software dengan skala yang lebih besar dan menjadi panduan dalam melakukan pengkodingan. Fokus dari desain ini ada 4 area. Yang pertama IRD dan kamus datanya, itu termasuk data di dalamnya, arsitektur, interface, termasuk di sini ya dalam hal GUI, graphic user interface, dan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Kualitas dari desain dalam RPL, desain adalah titik pengembangan suatu kualitas daripada perangkat lunak. Desain memberikan suatu representasi perangkat lunak yang dapat ditentukan kualitasnya. Desain merupakan satu-satunya cara untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi suatu perangkat lunak ataupun sistem. Dan desain perangkat lunak merupakan fondasi untuk setiap tahapan pada rekayasa perangkat lunak. Untuk panduan umum desain ini, suatu desain sepatutnya menggunakan suatu struktur arsitektur yang satu telah dikembangkan dengan pola desain yang dikenal secara umum. Kedua, terdiri atas komponen yang sesuai dengan karakter suatu desain yang baik, dan itu juga dapat diterapkan dalam waktu yang cepat tentunya. Kemudian panduan umum desain ini dibagi secara jelas ke dalam komponen-komponen yang hanya menjalankan suatu tugas atau subtugas tertentu. Kemudian dia menghasilkan suatu antarmuka yang mengurangi kompleksitas ataupun keruwetan antar modul dan lingkungan di eksternalnya. Dihasilkan dengan suatu metode yang dapat diuji kembali dan didorong oleh informasi yang terkumpul pada tahap-tahap pada saat kita melakukan analisa kebutuhan perangkat lunak. Kemudian menghasilkan struktur data yang sesuai untuk diterapkan. Ini adalah model di mana translasi atau merubah model analisis ke model desain yang bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Karakteristik desain yang baik itu apa saja? Yang pertama tentunya harus mengimplementasikan semua kebutuhan atau persyaratan yang terdapat di dalam sebuah model analisis. Kedua, dia dapat mengakomodir kebutuhan customer yang implisit. Harus dapat dibaca dan dimengerti oleh programmer, tester, dan tim support. Dan harus memberikan
gambaran yang jelas tentang data, fungsi, dan perilaku yang komplit dari sebuah software. Nah, kita perlu tahu apa saja prinsip desain. Desain itu harus dapat dihubungkan dengan analisa yang akan kita buat. Desain itu harus menggambarkan integrasi dan keseragaman gaya, ya. Kemudian desain harus dapat mengakomodir perubahan-perubahan apa yang akan terjadi dan bisa diinovasi lagi. Kemudian desain harus dapat menjembatani antara software dengan problem-problem yang ada di dunia nyata. Maksudnya dalam hal ini bahwasanya software yang dibuat nantinya itu sesuai dengan keadaan lingkungan tertentu atau lingkungan yang akan kita buatkan sebuah sistemnya. Desain tidak sama dengan coding, tentunya coding berbeda dengan desain ya. Desain harus memperhatikan kualitas dan desain harus direview untuk meminimalkan error ataupun kesalahan. Nah, model desain perangkat lunak kalau kita lihat di gambar ini ada model fungsionalnya dalam sebuah desain, ada model informasinya, ada model perilakunya, dan ada kebutuhan-kebutuhan lain di dalam sebuah desain. Kemudian desain tersebut akan menjadi sebuah programmer. Melalui sebuah pemrograman ini akan ada desain arsitektur ataupun desain antarmukanya sehingga menjadi sebuah pemrograman. Tentunya pemrograman itu ada desain data di dalamnya dan desain prosedur komponen yang ada di dalamnya. Kemudian keluarlah sebuah modul-modul pemrograman yang akan diuji dan setelah itu akan kita integrasikan dan tervalidasi perangkat lunak yang kita buat. Nah, ini ada 3 tahapan di sini dalam model desain perangkat lunak. Ada desainnya, ada pemrogramannya, dan ada pengujiannya. Aktivitas utama pada tahap desain data ialah menentukan representasi logis entitas data atau tipe data yang telah teridentifikasi pada tahap analisis kebutuhan dan spesifikasi. Pemilihan representasi dapat berlandaskan atas analisis algoritma untuk mendapatkan perilaku yang paling efisien atau berdasarkan operasi yang dilakukan pada entitas tersebut. Desain data mengubah model informasi yang diciptakan pada tahap analisis menjadi suatu struktur data yang menjadi kebutuhan perangkat lunak. Entitas dan hubungan data didefinisikan secara umum dengan IRD dan secara spesifik dengan kamus data yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam aktivitas desain selanjutnya. Untuk IRD dan kamus data beberapa waktu lalu pernah kita bahas di dalam kelas. Kemudian desain arsitektur. Desain arsitektur hal itu bertujuan untuk mengembangkan suatu struktur program modular yang merepresentasikan hubungan antar tiap modul. Kemudian diperoleh dari spesifikasi sistem, analisis model, dan interaksi subsistem yang telah didefinisikan pada tahap analisis model. Kemudian dia menggabung untuk desain antarmukanya. Yang pertama dia harus menggabungkan program dan struktur data dengan menentukan suatu antarmuka yang memungkinkan terjadi perpindahan data pada program. Kemudian desain antarmuka menjelaskan bagaimana perangkat lunak itu berkomunikasi dengan dirinya antar sistem maupun dengan manusia yang akan menggunakannya. Jadi ada interaksi antara si sistemnya sendiri atau antar sistem maupun dengan pengguna ya dalam hal ini. Kemudian data dan diagram halodata itu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan desain antarmuka tersebut. Untuk desain prosedur, yang pertama merubah elemen dasar pada arsitektur perangkat lunak menjadi deskripsi prosedur komponen aplikasi. Kemudian setelah data dan struktur program ditentukan, menentukan deskripsi atau penjelasan secara detail prosedur tanpa ada yang namanya ambigu menjadi suatu keharusan dalam hal menentukan struktur program dan data. Kemudian informasi yang diperoleh dari spesifikasi proses, spesifikasi kontrol, dan desain perangkat lunak itu menjadi landasan untuk desain komponen. Ya. Nah, yang perlu kita ketahui adalah prinsip fundamental desain perangkat lunak.
Menurut Jackson, awal dari pengetahuan seseorang pemrograman komputer ialah dia mengenalin perbedaan antara mendapatkan suatu program yang berjalan dengan program-program yang benar. Itu menurut Jackson. Yang pertama prinsipnya adalah abstraksi, kedua penyempurnaan, ketiga adalah modularitas, yang keempat adalah arsitektur perangkat lunak arsitektur, kemudian hierarki kendali, struktur data, prosedur perangkat lunak, dan penyamaran informasi. Yang pertama abstraksi. Abstraksi itu merupakan suatu cara fundamental yang dapat digunakan untuk mengatasi kompleksitas suatu perangkat lunak. Kemudian tingkat kejelasan atau bahasa yang digunakan untuk menjelaskan suatu permasalahan. Yang pertama, apakah dengan tingkat tertinggi, bahasanya tingkat bawah atau tingkat terendah di dalam bahasa. Kemudian jenis-jenisnya. Nah, ada abstraksi prosedural, ada abstraksi data, dan abstraksi kontrol ataupun kendali. Menurut Wasserman, konsep abstraksi secara psikologis ini memungkinkan seseorang untuk memusatkan perhatian pada suatu permasalahan secara umum tanpa memedulikan penjelasan dan permasalahan tingkat bawah yang tidak terkait. Salah satu fungsi abstraksi adalah memungkinkan seseorang menggunakan konsep dan terminologi yang biasa digunakan pada cakupan pembahasan yang akan dibahas ataupun permasalahan yang akan dibahas tentunya. Penyempurnaan strategi atas bawah ya, top down. Kemudian abstraksi dan penyempurnaan merupakan pelengkapnya. Pada tiap tahapan, kalau menurut Witt, satu atau beberapa instruksi pada program dipecah menjadi instruksi yang lebih detail. Proses ini harus dilakukan secara berulang-ulang sehingga semua instruksi merupakan suatu instruksi yang dapat diekspresikan ke dalam bahasa pemrograman. Menurut Witt mengatakan demikian, bahwasanya setiap instruksi yang kita buat harus kita pecah-pecah, kemudian kita lakukan selalu proses tersebut berulang-ulang sehingga instruksi yang dibuat nanti itu bisa mewakili atau mengekspresikan bahasa pemrograman yang akan dibuat nantinya. Kedua adalah modularitas. Modularitas itu adalah memecah aplikasi menjadi beberapa komponen yang sering kita sebut sebagai modul, dan pada akhirnya itu diintegrasikan untuk menyelesaikan permasalahan. Kriteria untuk mengevaluasi metode desain ini, yang pertama adalah tingkat keteruraian suatu modul, kemudian tingkat ketersusunan suatu modul, kemudian keterpemahaman atau sepahaman dengan suatu modul itu harus bisa benar-benar paham ya, mengerti, dan ada kontinuitas ataupun keberlanjutan suatu modul tersebut. Kemudian ada tingkat proteksi suatu modul ataupun ada tingkat keamanan. Jangan sampai modul yang dibuat itu tidak terproteksi dengan baik. Kemudian arsitektur perangkat lunak, struktur hierarki dari komponen program, cara iterasi komponen, dan struktur data yang digunakan tiap komponen. Sifat suatu desain arsitektur yang pertama ada sifat struktural. Sifat struktural itu dimaksudkan adalah komponen sistem, cara pengemasan atau pembukusan komponen tersebut, dan interaksi dengan komponen lain itu seperti apa secara struktural. Secara fungsional, dia menjelaskan bagaimana desain arsitektur tersebut memenuhi persyaratan pada kinerja, kapasitas, ketersediaan, keandalan, keamanan, kemampuan adaptasi, dan karakter sistem lainnya. Kemudian himpunan sifat yang terkait di dalam sifat suatu desain arsitektur. Artinya dia mengenali pola yang berulang yang sering dijumpai pada desain sistem yang serupa, dan desain yang ada seharusnya itu mampu digunakan kembali pada desain sistem yang serupa juga. Nah, dalam hierarki kendali atau struktur program, pengaturan modul sedemikian rupa sehingga mengimplementasikan hierarki kendali, bagaimana tingkat kedalaman, tingkat kelebaran, tingkat keterhubungan eksternal, dan tingkat keterhubungan internal, dan diagram kontrol yang berbentuk pohon. Itu kalau kita lihat di sini, diagram kontrol berbentuk pohon ini seperti ini. Jika ada sebuah manajer, di sini ada modul-modul, modul A, B, C, D,
ya mungkin sampai F, bagaimana modul D itu berinteraksi dengan modul F dan modul G, dan modul G ini berinteraksi dengan modul E, dan modul E ini berinteraksi ke modul H dan modul G, dan modul G ini juga berinteraksi dengan modul D dan modul F, dan seterusnya. Inilah yang namanya diagram kontrol berbentuk pohon di dalam sebuah prinsip fundamental design. Kemudian struktur data, kemudian representasi logis tentang keterkaitan antar tiap elemen data, skalarnya, vektor, array, linked list, tag, dan sebagainya, prosedur perangkat lunaknya, detail pemrosesan tiap modul itu seperti apa, dan spesifikasi mencakup tahap kejadian, titik kondisi, perulangan, dan organisasi data tentunya. Penyamaran informasi, kemudian tiap modulnya seharusnya memiliki karakter yang sadar didesain agar menyamarkan informasi yang digunakan terhadap modul lainnya. Modul didesain sedemikian rupa agar informasi yang tidak dibutuhkan tidak dapat diakses oleh modul lain. Mendefinisikan dan melaksanakan batasan pengaksesan informasi. Nah, ini penyamaran informasi. Jadi tiap modul itu seharusnya memiliki karakter yang secara sadar bisa didesain agar dia bisa menyamarkan informasi yang digunakan terhadap modul lain. Dan modul sedemikian inilah maksudnya adalah untuk tidak dapat diakses oleh modul lain. Kemudian dia dapat mendefinisikan dan melaksanakan batasan pengaksesan informasi tersebut tentunya. Kemudian di dalam desain modular, nah keuntungan mengurangi kompleksitas, memfasilitasi perubahan, lebih mudah untuk dikembangkan, lebih mudah untuk dirawat dan diuji, dan lebih mudah diimplementasikan dalam lingkungan paralel. Itu desain modular. Keuntungannya adalah dia mengurangi kompleksitas, memfasilitasi perubahan, lebih mudah untuk dikembangkan, lebih mudah untuk dirawat dan diuji, dan lebih mudah diimplementasikan dalam lingkungan secara paralel tentunya. Kemudian kemandirian fungsional. Nah, kemudian rancanglah perangkat lunak ini agar tiap modul itu bisa menyelesaikan suatu permasalahan secara spesifik dan memiliki antarmuka yang sederhana, dan jika dilihat dari keterhubungannya dengan bagian program-program lain itu seperti apa. Jadi mudah dilihat interaksinya antar user-user yang lain ya tentunya. Kemudian keuntungannya dari kemandirian fungsional itu lebih mudah untuk dikembangkan, lebih mudah untuk dirawat dan diuji. Nah, tingkat kemandirian ini kepaduannya, ukurannya secara relatif terhadap tingkat kepentingan fungsional secara modul. Suatu modul terpadu atau secara idealnya hanya menyelesaikan satu masalah atau melakukan satu tugas saja. Nah, di dalam keterhubungannya itu tingkat relatifnya ketergantungan antar modul-modul tersebut. Nah, konsep dari desain ini adalah merupakan kriteria dasar untuk mengukur kualitas sebuah desain. Kemudian konsep desain membantu desainer dalam menentukan kriteria yang digunakan untuk membagi software menjadi komponen-komponen. Kemudian memisahkan antara struktur data ataupun fungsi dengan konsep sebuah perangkat lunak tentunya, dan menentukan kualitas sebuah desain software. Kemudian untuk abstraksinya, bagaimana sebuah solusi itu bisa dipresentasikan ya. Kemudian refinement atau elaborasi ataupun langkah memperbaiki desain itu secara bertahap itu harus dilakukan. Modularitas itu artinya bagaimana memecah software itu menjadi komponen yang disebut dengan modul, dan informasi tersembunyi atau informasi hiding, informasi yang dalam sebuah modul itu tidak bisa diakses oleh modul lain yang tidak memerlukan. Ini konsep desain ya, yang tadi saya jelaskan dari awal. Kemudian di dalam dokumen desain apa saja yang perlu dilakukan? Yang itu pertama adalah penjelasan ruang lingkup desainnya, desain datanya, desain arsitekturnya, desain interface, eksternalnya, internal ataupun graphic user interface-nya, kemudian desain komponen. Ini sudah kita jelaskan di slide yang sebelumnya. Nah, kita masuk ke desain pattern. Desain pattern itu sekumpulan best practice yang didokumentasikan ya. Jadi kalau kita bicara tentang desain pattern ini sama seperti orang mau makan ya. Orang kalau mau makan pasti punya selera yang berbeda-beda ya.
punya menu yang berbeda-beda. Ya, manusia itu punya masalah yang berbeda-beda dan dia punya solusi juga yang berbeda-beda. Sama halnya dengan rekayasa perangkat lunak. Orang punya problem itu orangnya, kemudian ada solusinya, dan solusi itu tentunya akan didokumentasikan atau distandarisasi ya. Desain pattern itu merupakan istilah di dalam rekayasa perangkat lunak, yaitu mengacu pada solusi umum yang biasa dipergunakan kembali atau berulang-ulang untuk menyelesaikan masalah yang umum terjadi dalam konteks tertentu atau khusus yang ditemui pada desain perangkat lunak. Nah, sebuah desain pattern yang sudah terbentuk bukan berarti desain tersebut dapat langsung digunakan untuk menuliskan program, itu pastinya. Kemudian ada 3 klasifikasi desain pattern. Yang pertama adalah kreasional pattern. Desain pattern ini membahas tentang bagaimana sebuah instance atau objek yang dibuat, bagaimana kita membuat objek yang cocok dengan situasi, kondisi, serta kebutuhan yang ada. Jadi kalau misalnya bagian purchasing, bagaimana dia membuat sebuah sistem agar transaksi pembelian itu bisa istilahnya bisa terkontrol dengan baik ya. Dan tentunya dalam mengolah purchasing, misalnya dalam pembelian, jangan sampai pembeliannya itu oper, ataupun saat melakukan pembelian justru barang yang mau dibeli nggak ada gitu, tidak ada ataupun kosong, sehingga dia tidak melakukan pembelian. Nah, sistem seperti itu bagaimana dengan suppliernya, dan tentunya sistem itu juga harus menjelaskan kebutuhannya, kapan si pemasok dapat memberikan barang tersebut. Itu estimasinya juga harus ada di dalam sebuah sistem begitu. Kemudian struktural pattern atau desain pattern ini lebih berfokus pada bagaimana relasi atau hubungan antar objek yang terjadi. Bagaimana caranya agar dua objek yang berbeda itu bisa saling bekerja sama. Bagaimana membuat flow test lebih mudah dan memanajernya lebih kemampuan manageable-nya lebih bagus. Ya, artinya misalnya bagian produksi dengan bagian quality, misalnya di dalam sebuah perusahaan, bagaimana relasi antara produksi dengan kualitas, bagaimana ketika bagian quality menemukan permasalahan, dan permasalahan itu dia akan sampaikan ke bagian produksi ataupun ke PPIC terhadap produk-produk, misalnya produk tersebut reject, apakah itu akan diproduksi ulang ataupun akan direncanakan lagi ke depannya untuk pengganti istilahnya. Nah, dari sistem yang seperti itulah yang seharusnya dijelaskan lebih jelas ya di dalam hal desain, pola desainnya, klasifikasi pola desain. Kemudian tingkah laku pola atau behavioral pattern. Ini lebih fokus untuk membahas isu yang terkait flow komunikasi antar objek yang ada. Bagaimana caranya agar tugas dapat dilakukan sebuah objek dengan lebih terstruktur. Bagaimana caranya agar tugas dapat berjalan secara umum namun hasilnya dapat disusun secara custom ya. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian desain pattern itu juga merupakan komponen yang diperlukan dalam proses reusable code pada pemrograman berorientasi objek. Berbagai jenis desain pattern yang sering digunakan yaitu pertama singleton, adapter pattern, facade pattern, brick pattern, strategi pattern, observe pattern, dan template ya. Apa itu singleton? Singleton itu adalah tujuannya membuat suatu kelas dengan metode membuat instansi baru untuk memastikan apakah hanya ada sebuah objek suatu kelas yang diciptakan. Contohnya, meskipun ada banyak printer dan dokumennya akan dicetak, tetapi hanya satu printer skeleton ya, singleton. Nah, kelas tersebutlah yang bertanggung jawab untuk men-tracking instansi sendiri ya. Ini contohnya. Kemudian adapter pattern itu digunakan untuk membuat struktur data yang berorientasi objek yang serbaguna, membuat interface atau kelas baru yang tujuannya untuk menghubungkan dua metode yang berbeda. Caranya adalah dia mendefinisikan sebuah kelas dasar ya, driver. Kemudian buat kelas struktur yang menyimpan kelas dasar tersebut, dan nantinya
si kelas terstruktur itu tadi dapat menyimpan semua jenis data yang ditingkatkan dari kelas dasar karena adanya sifat polimorfis. Nah, di sini ada driver ya. Kemudian di sini ada resolusinya, ada display driver maupun ada print drivernya. Ini contoh. Kemudian bagaimana dengan paket pattern? Dia digunakan untuk menyediakan interface agar subsistemnya mudah digunakan. Contohnya dalam sistem investasi misalnya contohnya. Karena jenis investasi ini bermacam-macam, maka untuk memudahkan pemakaian facet objek, maka akan dilakukan yang namanya kalkulasi investasi. Nah, yang menyediakan single daripada interface sebagai bentuk simplikasi untuk mengakses fasilitas ataupun servis yang disediakan oleh sebuah subsistem yang ada ya. Ada investasi syariah, investasi pendidikan, investasi pensiun ya, itu dikalkulasi. Nah, ini akan digunakan oleh user 1 maupun user 2 ya, tergantung berapa banyak user yang ada di sini. Nah, berikutnya adalah bridge pattern. Dia digunakan untuk mengkapsulat dua aplikasi yang berbeda dengan menggunakan ataupun memakai abstrak class. Contohnya, untuk menggambar kotak atau lingkaran, maka dibutuhkan interface yang digunakan untuk memanggil algoritma 1 dan algoritma 2. Nah, ini ada algoritma 1 dan algoritma 2 ini saling memanggil ya antara shape dan drawing. Nah, ini kita lihat. Kemudian ada strategi pattern. Nah, tujuannya adalah mendefinisikan suatu keluarga algoritma yang dipisahkan dari objek yang asli guna meningkatkan fleksibilitas dan reusability ataupun kemampuan untuk menggunakan kembali. Nah, penerapan ini memungkinkan klien dapat menggunakan algoritma tersebut secara bergantian dengan bebas. Nah, contohnya pada sales order ya. Di sini ada sales order. Perbedaan perhitungan pajak antara Kanada maupun USA ya melalui calculation tag klien yang bisa secara bebas untuk memilih apakah US Kanada ataupun memilih US ataupun Kanada, memilih Amerika ataupun Kanada. Ini strategi pattern contohnya. Kemudian observe pattern. Nah, tujuannya dia adalah mendefinisikan hubungan one to many antar objek, sehingga ketika sebuah objek berubah state-nya, objek-objek yang lainnya bergantung juga ikut berubah. Nah, ini ada misalnya ada contoh pada aplikasi Excel pada objek table dan grafik. Ada table dan grafik. Nah, jika ada perubahan pada table, maka secara otomatis kalau ada perubahan table ini, maka secara otomatis grafiknya juga ikut perubahan. Nah, ini namanya observe pattern. Nah, terakhir adalah template pattern. Dia tujuannya adalah membuat kerangka suatu algoritma. Nah, untuk melakukan query pada suatu sistem DBMS seperti Oracle dan SQL Server, format koneksinya dan proses untuk insert ataupun update, delete, select, maka dibuat suatu template untuk melakukan proses tersebut ya. Jadi harus ada template-nya untuk melakukan hal ini. Untuk mencari query tentunya ya di sini template-nya. Nah, dalam penggunaan desain pattern ya yang perlu kita perhatikan kuncinya adalah dalam penggunaan desain pattern untuk melakukan reusable code perlu diperhatikan fungsi dari masing-masing desain pattern tersebut sehingga ketika kita membuat desain tidak terjadi kompleks ataupun ruwet ya ataupun tidak terselesaikan dengan baik. Nah, itu pentingnya sebuah desain di dalam membuat sebuah rekayasa perangkat lunak. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom
di bawah ini, dan jangan lupa like and subscribe materi yang disampaikan pada malam hari ini. Semoga materi ini bisa berguna tidak hanya untuk Anda tapi untuk saya, dan silakan bila ada koreksi berikanlah koreksi dengan bahasa-bahasa yang baik tentunya, agar kita sama-sama memperbaikinya satu sama yang lain, karena saya pun ada kekurangan dan setiap manusia pun pasti akan ada kekurangan ya. Itu saja dari saya. Selamat malam, sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give 'em prayer hands, say what's up America. Half of you should know me, right?